Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Pamadani dengan NIM 123140208. Di sini saya akan menjelaskan model yang kami buat, yaitu prediksi klasifikasi penyakit, terutama untuk asma, diabetes, dan stroke dengan dataset tipe C, yaitu disease symptom dan patient profile. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Lapli Yahya Ramadan dengan NIM 123140148 dan Muhammad Parisi Suyitno dengan NIM 123140152. Masuk ke dalam pendahuluan. Pada penelitian tugas besar ini, kami memanfaatkan disease symptom dan patient profile dataset yang diperoleh dari repository publik Kaggle. Pemilihan dataset ini didasarkan pada kebutuhan menganalisis kinerja model Artificial Neural Network atau ANN dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi penyakit berdasarkan gejala klinis dan profil demografis pasien. Dataset asli memuat total 349 entry data dengan variasi 116 jenis penyakit unik. Namun, tantangan signifikan dari dataset ini adalah adanya ketidakseimbangan kelas yang ekstrim, di mana mayoritas jenis penyakit hanya memiliki jumlah sampel yang sangat terbatas sehingga menyulitkan model untuk melakukan generalisasi. Oleh karena itu, kami membatasi lingkungan klasifikasi hanya dengan 3 jenis penyakit, yaitu asma, diabetes, dan stroke. Selanjutnya masuk pada landasan teori, di mana kami menggunakan model ANN atau Artificial Neural Network yang melakukan model komputisasi yang mengadopsi prinsip kerja jaringan saraf seperti manusia. ANN terdiri dari unit-unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron, yang terhubung melalui bobot sinaptik. Model ini memiliki kemampuan adaptif untuk memodelkan hubungan nonlinear yang kompleks antara input dan output. Arsitekturnya terdiri dari 3 komponen lapisan utama dalam multilayer perception atau MLP, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Kedua, lanjut kepada skema eksperimen dan ANN learning. Implementasi model dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library TensorFlow atau kelas. Rancangan skema eksperimen sebagai berikut, yaitu pertama, konfigurasi arsitektur. Kami menggunakan 2 hidden layer dengan 16 neuron dan 8 neuron. Teknik regulasi dropout yang kami gunakan memiliki rasio 0,3 untuk mencegah overfitting. Kedua, algoritma optimasi. Kami menggunakan ADAM Optimizer atau Adaptive Moment Estimation dalam learning loss standar yang dikenal efisiensi dalam menangani data dan gradient yang jarang atau sparse gradient. Kemudian, untuk fungsi objektif atau loss functions, kami menggunakan sparse category control property untuk mengukur divergasi antara distribusi probabilitas prediksi dan label sederhana. Dan yang terakhir adalah parameter perhatian. Kami menggunakan model latih selama 80 epochs dengan ukuran batch 32. Evaluasi validasi dilakukan secara iteratif menggunakan 20% dari data dari himpunan latih, yang berarti 80% sisanya itu adalah data yang akan dilatih. Kemudian masuk pada simulasi dan hasil eksperimen. Di sini kami menggunakan library seperti Pandas, NumPy, Sklearn, dan TensorFlow. Ada juga Matplotlib untuk menampilkan hasil grafik. Kita akan cek pada program lain load dataset ini, itu mengolah dataset dari yang kita gunakan, yaitu disease symptom dan patient profile dataset. Kemudian lanjut pada ambil hanya top 3 disease, itu mengambil dataset hanya asma, stroke, dan diabetes dengan jumlah kelasnya 49 dengan parameter 10. Untuk cek missing value dan pisahkan fitur label, itu berfungsi untuk filtering untuk kolom disease. Untuk encoder label penyakit, itu membeli labeling pada penyakit yang ingin kita training, yaitu asma, stroke, dan diabetes. Dimana untuk labelnya asma adalah 0, diabetes adalah 1, dan stroke adalah 2. Untuk training set test spirit, kami membaginya menjadi 80% untuk training, dan untuk test set adalah 20%. Bisa dilihat dari variable test size itu merupakan 0,2. Kemudian stratify Y itu sama dengan
Y-encode yang berarti menyeimbangkan proporsi datanya agar seimbang. Kemudian lanjut pada random state, yaitu 42, yang berarti default. Untuk preprocessing pipeline-nya, itu berfungsi untuk mengolah data mentah agar dapat dipelajari oleh model. Agar di sini bisa lihat dari extend, lakukan processing pit agar bisa di training, bisa dipakai untuk training dan tes juga. Kemudian untuk class weight, itu berfungsi untuk menyeimbangkan dataset untuk mencegah model bisa bias terhadap kelas mayoritas dengan tujuan meningkatkan akurasi recall dan fairness model. Kemudian lanjut pada build model. Sini adalah inti membuat model ya. Kami menggunakan model sekuensial dengan input shape training shape dengan neuronnya berupa 16, dropout itu 0,3 dengan dense 8, itu maksudnya adalah hidden layer keduanya adalah 8. Kemudian kami menggunakan yang kami bilang itu adalah Adam, loss ada special kategori consistency, matrix adalah akurasi. Kemudian untuk menu training. Pada menu training kami membatasi 15 jika tidak ada kejadian perubahan data. Kemudian restore base weight itu dengan true, monitor variable loss dengan history boleh fit. X training, Y training itu adalah dasar dari pre-processing pipeline yang sudah kita bikin. Validasi spirit, epochnya 150 dengan batch size 4, class weight sama dengan class weight, callback S, prebos sama dengan 1. Berikut adalah hasil trainingnya dari Xbox 1 sampai 150 dengan akurasi 0,245 dan dia berhenti di 80 karena tidak ada perubahan signifikan. Kemudian untuk evaluasi, di sini dapat dilihat bahwa akurasi yang akurasi model tersebut adalah 0,7 dengan classification report, asma precisionnya 0,67, diabetes 0,0, stroke 0,75 dengan akurasi macro average 0,47, week average 0,56. Kemudian lanjut pada recall, ya asma 0,8, diabetes 0,0, stroke 1, aku untuk akurasinya macro average 0,6, week average 0,7. Terakhir advanced score 0,7 untuk asma, diabetes 0,0, stroke adalah 0,86. Untuk akurasinya adalah advanced score itu adalah 0,7, macro average 0,53, week average 0,62. Kemudian lanjut pada visualisasi training curve. Kami menggunakan library Matplotlib library untuk menampilkan dua grafik, yaitu akurasi dan loss. Di sini dapat dilihat untuk garis biru training model itu naik dari 0,3 sampai 0,9 setiap training. Kemudian untuk validasi model itu naik dari 0,1 sampai 0,5, kemudian statik. Dan untuk pada selanjutnya grafik loss untuk warna biru training dari 1,1 turun ke 0,5 di abstract 80. Kemudian untuk validasi model itu dari 1,2 berubah ke 1,1. Selanjutnya masuk pada kesimpulan. Dari model yang kita training itu memberikan beberapa kesimpulan, yaitu pada performa model ANN yang kami kembangkan itu mampu mencapai akurasi pengujian sebesar 70%. Model terbukti efektif dalam mengenali penyakit dan fitur signifikan seperti stroke dengan F1 score 0,86 dan asma F1 score 0,73. Kemudian untuk kendala data itu tidak simbang, di mana model gagal memprediksi penyakit diabetes. Bisa dilihat dari precision recall dan F1 score-nya itu 0,0, di mana hal ini membuktikan bahwa meskipun akurasi global cukup tinggi, model masih bisa bertahan bias terhadap kelas prioritas dan kesulitan mempelajari pola pada kelas minoritas akibat jumlah sampel yang sangat terbatas. Kemudian, efektivitas arsitekturnya. Penggunaan dua hidden layer yang dimana memiliki 16 dan 8 neuron dengan teknik regulasi dropout 0,3 berhasil mencegah overfitting yang parah. Terlihat dari kemampuan model menjaga akurasi validasi di sekitar 0,5 meskipun
loss berkulturasi. Dan terakhir, diperlunya penambahan jumlah dataset yang lebih seimbang, di mana kami menggunakan dataset yang hanya untuk asma, stroke, dan diabetes. Berarti datasetnya berkurang dari 349 menjadi sekitar 49 kelas. Jadi perlunya penerapan teknik oversampling untuk memperbaiki kemampuan model dan memprediksi kelas minoritas seperti diabetes. Begitu saja dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.